Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rizkiana dari Prodi PGMI 2B Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pelaksanaan ibadah haji yang baik dan benar. Langsung saja kita simak videonya. Haji menurut bahasa adalah berkumpul ke tempat yang agung, sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Definisi berziarah ke tempat tertentu yaitu berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah, Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Haji dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan waktu pelaksanaannya. Ada yang datang terlebih dahulu, ada yang datang berdekatan di bulan Zulhijjah. Ibadah haji harus dilakukan pada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. 5 syarat rukun haji, yaitu 1. Islam, 2. Baligh, 3. Berakal sehat atau tidak gila, 4. Merdeka, 5. Berkemampuan. Rukun haji ada 6, yaitu niat ihram, tawaf, sya'i, wukuf, tahallul, dan tertib. Tata cara melaksanakan ibadah haji yang pertama, ihram dan niat. Melakukan ihram dari mikot yang telah ditentukan. Ihram dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melakukan mandi sunnah, berwudu, memakai pakaian ihram, dan berniat haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Kemudian berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah untuk menyatakan niat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku datang ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang, tiada sekutu bagimu, aku datang, sesungguhnya segala pujian, segala kenikmatan dan seluruh kerajaan adalah milik Engkau, tiada sekutu bagimu. Yang kedua, wukuf di Arafah. Dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban. Tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamaah takdim dan khosor, zuhur, asar, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamaah takdim dan khosor, maghrib dan isya. Yang ketiga, mabit di Musdalifah, Mekah. Waktunya sesaat setelah tengah malam sampai sebelum terbit fajar. Di sini mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina dan melakukan sholat subuh di awal waktu. Dilanjutkan dengan berangkat menuju Mina. Kemudian berhenti sebentar di Masjidil Haram atau Monumen Suci atau Musdalifah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 198 dan mengerjakan sholat subuh ketika fajar telah menyingsing. Yang keempat, melontar jumroh Aqobah. Dilakukan di Bukit Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 butir kerikil, kemudian menyembelih hewan kurban. Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah berlepas diri dari ihram haji setelah selesai mengerjakan amalan-amalan haji. Tahallul awal dilaksanakan setelah
selesai melontar jumrah Aqobah dengan cara mencukur atau memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Setelah tahalul boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram kecuali berhubungan seks. Bagi yang ingin melaksanakan tawaf ifadah pada hari itu dapat langsung pergi ke Mekah untuk tawaf dengan membaca talbiyah masuk di Masjidil Haram melalui Ba'abu Salam atau pintu salam dan melakukan tawaf. Selesai tawaf disunahkan mencium Hajar Aswad atau batu hitam, lalu sholat sunat 2 rakaat di dekat makam Ibrahim, berdoa multazam dan sholat 2 rakaat di Hijr Ismail atau semuanya ada di kompleks Masjidil Haram. Kemudian melakukan sya'i antara Bukit Sofa dan Marwah, dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Lalu dilanjutkan dengan tahalul kedua, yaitu mencukur atau memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan demikian, seluruh perbuatan yang dilarang selama ihram telah dihapuskan, sehingga semuanya kembali ke Mina sebelum matahari terbenam untuk mabit di sana. Yang keenam, mabit di Mina dilaksanakan pada hari tasyrik atau hari yang diharamkan untuk berpuasa, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setiap siang pada hari-hari tasyrik itu melontar jumrah ula, musto, dan Aqobah masing-masing 7 kali. Bagi yang menghendaki nafar awal atau meninggalkan Mina tanggal 12 Zulhijjah setelah jumrah sore hari, melontar jumrah dilakukan pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah saja. Tetapi bagi yang menghendaki nafar sani atau nafar akhir atau meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah setelah jumrah sore hari, melontar jumrah dilakukan selama 3 hari atau 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dengan selesainya melontar jumrah, maka selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. Yang ketujuh, tawaf ifadah. Bagi yang belum melakukan tawaf ifadah ketika berada di Mekah, maka harus melakukan tawaf ifadah dan sya'i, lalu melakukan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali pulang ke negara asal. Sekian dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.